سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلف هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى
وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات. Betul itu ya. Yang keempat, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas, innakum, sesungguhnya kamu, la ta'maluna a'malan, benar-benar melakukan beberapa amal-amal perbuatan, hiya adaqu fi a'yunikum minasyarri, yang dia, yakni yang amal-amal itu terlebih halus di dalam pandangan matamu daripada rambut, minasyari, daripada rambut. Kunna na'udduha, adalah kami dulu menghitungnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqati, dari yang akan membinasakan. Mubiqat, qala al-muhlikat, dari yang akan membinasakan. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan berkata Imam Bukhari, al-mubiqat al-muhlikat. Mubiqat artinya apa-apa yang bakal membinasakan. Inilah takutnya sahabat sama takutnya kita ini jauh berbeda. Kata Anas bin Malik, kami zaman Nabi kalau bikin dosa yang kecilnya kayak rambut, mungkin lebih kecil dari rambut, tapi itu kami anggap dosa besar yang akan membinasakan diri kami. Jadi walaupun pandangan mata kita itu dosa kecil, umpama ngelihat yang bukan mahramnya, ngelihat wanita yang bukan istri dan bukan mahram, itu dosa kecil. Tapi kalau zaman sahabat, dosa kecil yang kayak begitu dianggap adalah dosa besar yang akan membinasakan dia. Jadi kalau dosa kecil dianggap bakal binasain, bagaimana dosa besar? Itu sahabat. Kalau kita kan dibalik, dosa besar dianggap kecil. Itu sih kecil. Kalau kita berdua-duaan dengan orang perempuan di bukan mahram, kecil, Tuhan maafin. Ini kalau kita. Kalau sahabat, dosa yang kecil dianggap
sesuatu yang bakal binasain. Itu karena apa? Takutnya sama Allah luar biasa. Takutnya sama Allah begitu besar, sehingga ada seorang soleh, dia kedatangan tamu, dia punya rumah boleh ngontrak, boleh nyewa. Kalau rumah kontrak, rumah sewa itu hanya hak ninggalin, enggak hak memiliki. Kita ngontrak rumah itu kita hanya tinggal bermalam, tinggal berteduh, tinggal tidur, tapi nggak boleh memiliki apapun yang ada di rumah itu. Hatta tanah temboknya pun nggak boleh kita ambil, karena kita hanya hak tinggal, hak nyewa. Ini ada orang soleh kedatangan tamu yang soleh juga. Ini tamu yang soleh nulis surat kepada orang untuk dakwah, untuk amal ma'ruf nahi munkar. Biasanya kalau surat zaman dulu keringnya itu pakai abu, dialurin abu. Ini tamunya bikin surat mau dikeringin, ambil abu tembok rumah temennya yang boleh nyewa. Tadi kan nggak boleh milikin, hanya hak tinggal, hak nginep, hak berteduh, tapi nggak ada hak memiliki. Tiba-tiba temennya ngambil tanah dari temboknya itu buat ngeringin tinta. Ini teman yang nyewa rumah nangis, ya Allah, saya dosa kepada orang yang punya rumah, tanahnya diambil teman saya buat ngeringin tinta. Padahal dikit, bahasa kita secomot kecil. Kalau tanah diambil tembok tuh kan comotnya kecil, tunjuk sama jempol. Nangisnya luar biasa. Kenapa? Takut dituntut Allah hari kiamat karena ngambil tanah rumah yang boleh ngontrak dan nyewa. Itu takutnya luar biasa. Sedikit hanya comotan telunjuknya dan jempol aja, takutnya luar biasa. Beda nggak sama orang sekarang? Orang sekarang ngambil tanah orang hektaran, takut nggak? Bukan sejumput, diambil sehektar, diambil 2 hektar, bahkan dia zolimin ribuan hektar, nggak takut. Padahal sudah ada ancaman dalam hadis, siapa yang menzalimi tanah orang, dia akan panggul 7 lapis bumi. Kita ambil tanah orang semeter, karena umpama orang ini zalim, dia geser pagernya ke sebelah rumah tetangganya, diambil semeter, itu manggul 7 lapis bumi semeter. Kalau semeternya dikit, tapi kalau 7 lapis, nah ini kalau orang sekarang takutnya nggak ada. Jangankan diambil sejumput, diambil hektaran nggak ada takut. Masih senyum, masih ketawa, masih girang, bahkan masih merasa dia ini orang yang benar. Na'udzubillah. Berarti takutnya orang sekarang nggak kayak sahabat. Sahabat dosa kecil yang saya gambarkan, ngelihat yang bukan mahramnya nangis. Kan pernah kejadian tukang korma di zaman Nabi. Begitu dia jual korma di pasar, ada seorang wanita beli. Kan wanita dulu pakai cadar, nah maka si pedagang ini mengatakan mau kora yang bagus.
Tapi nggak di sini, di rumah saya. Diajak ke rumah nih wanita yang pakai cadar. Nah, sampai di rumah, karena berdua-duaan, coba buka cadar. Saya pengen lihat wajahmu. Begitu buka cadarnya, lihat wajahnya cantik, cakep, nggak tahan. Dia kecup, dia cium. Habis nyium, nyesal. Dia minta maaf. Sampai datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya bikin dosa besar. Berikanlah hukuman saya dengan kisos dosa besar saya ini. Itu dia sangka nyium itu adalah dikisos, dibalas dengan hukuman. Nabi bilang, dosamu apa? Dia cerita, tadi ada orang beli korma, saya suruh buka cadarnya, begitu saya lihat cantik, nggak tertahan, setan godain, saya cium dia. Bagaimana Rasulullah? Jadi berikanlah hukuman buat saya supaya diampunkan dosa yang saya mengecup wanita yang bukan mahram saya. Nabi nggak hadir, udah sholat belum, nanti sholat bareng saya, sholat jamaah. Saking takutnya diikutin sampai sholat jamaah. Setelah saya sholat jamaah, ditanya, ya Rasul, gimana dosanya? Kamu ikut jamaah nggak? Dosamu sudah gugur dengan sholat jamaah. Berarti dosa kecil. Dengan kamu ikut jamaah, dosamu yang tadi gugur. Nah, padahal kalau yang tahu dosa kecil, tapi dia nggak anggap kecil. Walaupun hanya mengecup seorang yang bukan mahramnya, takutnya menabi sampai dilaporan, ya Allah, hukum saya udah berbuat dosa yang sangat besar. Nih, ini orang dulu zaman sahabat, dosa kecil dianggap dosa sangat besar. Sama tadi, zaman dulu ngambil tanah orang secomot, takutnya luar biasa, takut tuntutan Allah pada hari kiamat. Tapi kalau sekarang Jakarta kan mengambil tanah orang berhektar-hektar, masih senyum, nggak takut, nggak khawatir. Adalah hadis sahih mengatakan, siapa yang ambil tanah orang 1 meter 1 jengkal akan dia panggul, 1 jengkal itu 7 lapis bumi. Nah, ini perbedaan takutnya sahabat dengan takutnya kita orang sekarang. Makanya jadikanlah takut kita ini biar kayak sahabat. Takut kita ini biar seperti sahabat Nabi yang mendapatkan cahaya langsung dari Nabi. Walaupun kita nggak dapat cahaya dari Nabi, kita dapat cahaya dari guru kita. Guru kita punya guru, gurunya punya guru, sampai ini guru ke Nabi yang namanya silsilatul masyayikh, mata rantai guru. Nah, kalau orang yang punya mata rantai guru sampai ke Nabi, itu adalah dia mendapatkan cahaya Nabi melalui gurunya yang berantai itu. Nah, ini yang dikatakan sahabat luar biasa. Takutnya sama Allah begitu besar karena langsung terima cahaya dari Nabi. Nah, kita pun walaupun nggak langsung, tapi kita terima cahaya dari guru kita, di guru sampai kepada Nabi. Bahkan kalau silsilah guru ini dari dia ke gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah. Sanadnya dia sampai kepada Allah. Ini namanya silsilatul masyayikh. Makanya mari kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah seperti takutnya sahabat. Andai kata nggak kayak sahabat, mirip-mirip kayak sahabat.
Kalau kakek saya suka peribahasain biar nggak manis madu, manis jambu. Biar manis jambu, manis nggak? Manis. Kalau manis madu, manis banget, kental banget imannya. Biar nggak manis madu, manis jambu, ada manisnya iman kita. Nah ini, mari dengan kita tanamkan apa yang kita rasakan dalam amal ini, biar kayak sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perbedaan takutnya sahabat dengan takutnya orang sekarang. Iya. Al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghiratullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi wal ghiratu bifathil ghaini wal ghairatu bifathil aini bifathil ghaini wa asluha al-anafatu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abi Hurairah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Nabi bersabda, annahu, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yagharu, bahasa kita yagharu, cemburu, minal ghairah, bahasanya Allah Ta'ala adalah cemburu terhadap seorang hambanya. Kalau cemburu berarti maksudnya Allah mengkhawatirkan hambanya ini berbuat dosa. Makanya Allah peringatin terus, jangan bikin dosa, jangan bikin haram, jangan bikin maksiat. Supaya apa? Allah khawatir nih hamba jatuh dalam dosa. Itu namanya yaghur. Sungguhnya Allah cemburu. Wa ghiratullah, dan cemburunya Allah ayatil mar'u, mengerjakan seseorang ma haramallahu alaihi, apa yang Allah haramkan atasnya. Jadi Allah khawatir hambanya ngerjain haram, makanya Allah pelihara dengan taufiknya, pelihara dengan petunjuknya, pelihara dengan Qur'annya, supaya hamba jangan bikin dosa. Ini namanya cemburu. Jadi mengkhawatirkan hamba berbuat dosa. Ya. Di sini dikatakan al-ghiratu, al-ghairatu mana'un nas minal fawahish. Artinya cemburunya Allah melarang orang berbuat yang keji. Jangan berzina, jangan minum arak, jangan zalim, jangan menyakiti orang. Ini Allah larang hambanya berbuat keji. Wasairul muharramat, dan Allah larang hambanya ini melakukan apa-apa yang haram. Itu namanya cemburu. Nah, makanya al-ghiratu hatta nas yuqarinuha bighairi halil insan. Wanzi'ajihi. Cemburu itu adalah
Allah larang orang berbuat dosa, larang orang berbuat maksiat, dan Allah ancam biar tinggalkan maksiat. Ancaman Allah ini artinya cemburu. Kalau nggak diancam, orang juga masih mau ngerjain juga. Nah, itu yang dikatakan cemburunya Allah, melarang hambanya berbuat yang keji, berbuat yang dosa, berbuat yang maksiat. Nih. Nah, makanya kalau Allah saja cemburu kepada hambanya untuk jangan bikin maksiat, nah kita harus cemburu sama diri kita. Cemburu, ngomong sama dirinya, hai diriku, jangan kamu nggak sholat, dosa, nanti Allah marah. Kita cemburu diri kita, jangan dia berbuat maksiat dengan nggak sholat, dengan dia ini mengerjakan dosa dan haram. Nah, jadi berarti kalau Allah saja mengkhawatirkan hambanya berbuat dosa, maka kita lebih wajib lagi mengkhawatirkan diri kita berbuat dosa, bahkan keluarga kita, anak kita. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai sekalian orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah ahlimu, keluargamu, istri dan anakmu, dan ahli rumahmu yang tinggal di rumahmu, narot, dari api neraka. Jaga dirimu, keluargamu, istrimu, anakmu yang tinggal di rumah, jangan sampai ngerjain kerjaan yang bakal jadi dia masuk neraka. Itu namanya Allah ajarkan kita cemburu sama diri kita, cemburu sama keluarga dan anak kita, jangan sampai berbuat dosa. Nah, inilah yang dikatakan sayangnya Allah sampai begitu kepada hambanya. Makanya Allah, hamba dikasih petunjuk, namanya hidayatu irsyadin, petunjuk untuk tahu yang benar. Hanya turunkan Quran, ini haram, ini halal, ini mubah, biar tahu mana yang benar. Nanti kadang-kadang orang tahu yang benar tapi belum bisa ngerjain. Kenapa? Karena belum ada hidayatu taufiqin, belum ada hidayah yang menguatkan dia ibadah. Nih, hidayah, petunjuk yang belum menguatkan dia ibadah. Dia udah tahu itu baik, tahu itu benar, tapi belum kuat ngerjain, belum ada taufiknya. Nah, kalau sudah ada taufiknya, dia ibadah. Nah, dia ibadah itu pun Allah udah tunjukkan dengan taufiknya untuk ibadah. Kadang-kadang kerjain, kadang-kadang tinggalin. Itu baru taufiku, baru hidayah itu taufikin. Yang ketiga, hidayah itu istiqomatin, petunjuk untuk bisa istiqomah. Kalau di ibadah terus dia kerjain sampai akhir umurnya, istiqomah. Nah, kalau dia terus kerjain, nanti Allah kasih hidayah itu yakini, hidayah yang menjadikan dia yakin kebaikan yang dikerjakan itu membawa bahagia. Nah, kalau udah yakin, inilah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah sama Tuhanmu sampai datang yakin. Yakin namanya tidak ada keraguan, dan yakin bisa mananya datang kematian. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya cemburunya Allah melarang kita dari perbuatan yang durhaka, yang dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. As-sadisu. Ini hadis yang ke-6 panjang nanti. As-sadisu yang ke-6.
Halaman berapa? 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Ay yatakhallaqu bima amarahu Allah bihi fayarda biridahu wa yaskhatu bisukhtihi wa kana la yaghdabu li nafsihi wa la yantaqimu laha walakin idza udhi'a haqqallahi la yaqumu ahadun li ghadabihi wa lam yakun fahisan wala mufahisan wala ayyaban wala maddahan wala sakhaban fil aswaqi wa daraba wa ma daraba biyadihi ahadun qattu wala khadiman wala imra'atan illa ayyujahida fi sabilillahi wa la yujazi sayyi'ata bisayyi'ati walakin ya'fu wa yasfahu wa kana da'imal bishri sahlal khuluqi layyinal janibi mutawasilal ahzani laisa yaqaddu wala laysa yaqaddu wala ghalidun wa kana aktharan nasi tawadu'an yakhsifun na'la wa yarqa'u thawba wa yahlubu syata wa ya'kilu ba'ira wa yakhdumu fi mihnati ahlihi wa yujibu da'watal
hurri wal abdi wa ya'udul marda wa yusayyi'uz janaiza wa kana akhaffan nasi lam tamassu yaduhu imra'atan illa imra'atan ya lam tamassu bi yaduhu imra'atan ya. La yamliku ya. La yamliku riqqaha wa ismata nikahiha aw takunu dhata mahramin wa kana ashadduhum haya'an wa ajwaduhum sadran wa asja'uhum qalban wa asaddu wa asdaquhum lahjatan wa alyanuhum harikatan salawatullahu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ala alihi. Akhlaquhu bermula akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya karena khuluquhu adalah akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Jadi kalau kita pengen lihat akhlak Rasulullah, baca Quran. Semua isi Quran itu akhlaknya Nabi. Semua kandungan Quran itu akhlaknya Nabi. Ayatahalaqu bima amarahullah. Nabi berakhlak dengan ngerjain apa yang Allah suruh. Yang Allah suruh dia kerjain. Semua suruhan Allah di Quran Nabi kerjain. Nggak ada yang Nabi nggak kerjain. Itu akhlak. Kedua, fayarda ridahu, dan Nabi ridha dengan ridhanya Allah. Kalau Allah ridha, dia ridha. Allah nggak ridha, Nabi nggak ridha. Yarda biridhahu. Allah ridha sifat pemaaf. Nabi punya sifat pemaaf karena Nabi memaafkan orang karena sama sifat Nabi dengan ridhanya Allah. Wa yaskhatu bisaqatihi atau bisukhtihi, dan Nabi marah dengan marahnya Allah. Marahnya bukan karena emosi, tapi marah karena Allah. Allah kalau marah, kalau Allah marah, Nabi marah. Kalau Allah nggak marah, Nabi nggak marah. Marahnya Nabi karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena ambisi, bukan karena dunia. Marah Nabi karena marahnya Allah. Wa kana la yaghdabu li nafsihi. Nabi nggak pernah marah untuk kepentingan dirinya. Nabi dikatain dirinya nggak marah, karena kalau marah dengan dikatain dirinya, marah karena kepentingan dirinya. Itu Nabi nggak pernah marah karena kepentingan diri. Wala yantaqimu laha, dan tidak pernah menghukum. Intiqam, membalas perbuatan jelek dengan hukuman. Nabi nggak pernah menghukum karena dirinya. Dihukum karena hukuman Allah. Dihukum karena perintah Allah. Nggak pernah karena dirinya. Walakin idza di'a haqqallah la yaqumu ahadun bi ghadabihi. Akan tapi apabila udhi'a, disia-siakan, ditinggalkan hak Allah, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri
atas menahan murkanya Nabi. Tapi kalau orang siakan tinggalkan perintah Allah, marahnya luar biasa, nggak ada yang bisa tahan. Orang nggak sholat, marah Nabi. Orang minum arak, marah Nabi. Orang berzina, marah Nabi. Kenapa? Karena dia tinggalkan perintah Allah atau dia kerjain larang Allah. Nabi marah luar biasa. Kalau Nabi sudah marah, nggak ada yang bisa tahan. Layakum, nggak ada yang bisa tahan marahnya Nabi. Iya. Walam yakun fahishan, dan tidak pernah sekali-kali Nabi berbuat yang jelek. Fahishan itu yang keji, ngomongnya nggak pernah keji, sikapnya nggak pernah keji, perbuatannya nggak pernah jelek. Wala mutafahisan, dan tidak pula membuat-buat kekejian, nggak pernah. Secara tabiat nggak pernah berbuat keji, secara lingkungan nggak pernah terbawa keji. Kita lihat bagaimana lingkungan Nabi di saat itu, nyembah berhala, nyembah patung, Nabi nggak terbawa, nggak menjadi keji karena ikutan lingkungan. Nah, kita kadang-kadang perbuatan keji terbawa lingkungan, itu mutafahisan. Nabi pribadinya nggak pernah berbuat jelek, dan pribadinya nggak terbawa dengan kejelekan yang Allah lakukan. Ya, mutafahisan. Wala ayyaban, Nabi tidak bersikap ayyaban. Ayyab aib, pencela, nyela aib orang, katain aib orang, nggak pernah Nabi. Tidak bersifat pencela. Wala maddahan, juga Nabi tidak bersifat memuji, sangat memuji enggak. Jadi kalau Nabi lihat ada orang dipuji malah jadi nggak benar, Nabi nggak puji. Nah, kalau ada orang dipuji, semangat ibadahnya, kuat imannya dengan pujian, Nabi puji. Jadi nggak selalu memuji Nabi. Kalau kita nggak lihat tempat muji, yang dipuji nggak benar, dipuji juga. Ya. Nabi nggak maddah. Wala sakhaban fil aswaq, dan tidak berteriak-teriak di pasar. Ini karena ngeluarin suara keras di pasar nggak? Sakhab, berteriak-teriak di pasar. Ya. Wa ma daraba biyadihi ahadan qattu, Nabi tidak pernah memukul seorang pun sekali-kali dengan tangannya, nggak pernah memukul orang. Wala khadiman, tidak pula memukul akan khadim, pembantu, pelayan. Wala mra'atan, nggak pernah memukul istri, nggak pernah. Wa illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali Nabi memukul dalam jihad sabilillah. Kalau lagi perang, nah Nabi bawa pedang, pukulin pedang memusuh. Selain perang nggak pernah memukul orang. Itu akhlak Nabi. Wala yujazi sayi'ata bisayi'ati, Nabi akhlaknya tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan lagi. Ini biasanya yang suka sering diungkap, kalau lo baik, gue lebih baik. Lo jelek, gue bisa lebih jelek. Nah, itu Nabi gak begitu. Kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo jelek, gue tetap baik dan lebih baik. Itu sifat Nabi. Gak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Ini kan suka terungkap kita, lo baik, gue bisa lebih baik. Lo jelek, gue juga bisa lebih jelek. Nah, itu bukan sifat Nabi. Kalau kamu buruk, tetap aku berbuat baik, nggak pernah balas keburukanmu dengan kejelekan. Itu sifat Nabi. Walakin ya'fu wa yasfahu, tapi sifat Nabi maafin kejelekan orang, kesalahan orang, wa yasfu, anggap selesai. Ya'fu, maafin, yasfah, selesai, nggak dendam.
Nih, orang berbuat salah, saya maafin. Udah nggak ingat lagi dia. Wayasfah, anggap selesai. Nah, kalau diingat terus, nggak baru maafin sampai kapanpun. Nah, itu namanya bukan yasfah, itu namanya dendam. Nggak boleh. Nabi nggak pernah begitu. Wa kana daimal husni, daimal bishri, dan adalah Nabi selalu gembira, selalu menyenangkan orang. Bishrun, gembira atau nyenangin. Ketemu siapa aja Nabi nyenangin. Ketemu siapa aja Nabi sikapnya gembira. Wasahlal khuluqi, mudah pekertinya. Artinya sama siapa saja gampang. Ya Rasulullah, ini saya belum bisa ganti, gampang. Ya Rasulullah, maafin saya begini, gampang. Udah, Nabi orang yang menggampangkan sesuatu sama orang lain. Itu namanya sahlal khuluq, budi pekerti yang memudahkan orang lain, nggak nyusahin. Walina janibi, lunak sikap. Jadi itu sisi kanan kiri, sikapnya lunak, sikapnya halus. Halus Nabi, ngomongnya halus, ngadep orang juga halus, nggak ada sikap kasar Nabi. Mutawasilal ahzan, sambung menyambung sedihnya. Nabi selalu duka dan sedih. Kenapa? Karena kalau lihat orang maksiat sedih, orang nggak ibadah sedih, orang berbuat jahat sedih. Nabi sering sedih karena ngelihat kerjaan orang yang nggak benar, dan Nabi doakan. Jadi juga Nabi walau punya harta nggak gembira tanpa syukur. Dia punya harta dia sedih. Itu sambung menyambung sedihnya. Ya. Walaisa bifaddin wala ghalidin, walaisa bifaddin. Nabi tidak keras hati. Fadin, Nabi tidak kasar. Fadin itu Nabi tidak kasar omongannya dan sikapnya. Wala ghalidin, dan tidak keras hati. Karena kata Nabi, fa inna ab'ada qulubin nasi qalbun qasi. Yang paling jauh orang kepada Allah kalau hatinya keras. Nah, ini jangan keras hati. Nggak bakal gue maafin, nggak bakal gue baik sama lo. Itu keras hati. Nabi nggak pernah. Wa kana aktsarun nasi tawadu'an. Nabi adalah yang paling banyak di antara manusia tawadhu'nya. Nabi paling banyak merendah diri. Yakhsifun na'la. Nabi menjahit sendalnya sendiri. Wa yarqal thawba, nambel bajunya sendiri. Wa yahlubu syata, memeras susu kambing sendiri. Wa yaqil ba'ira, mengikat ontanya. Yaqil dari ikal. Eagle, kalau bahasa orang Arab itu eagle yang dipakai di tengah kepala, kayak sorban, kerupin, eagle. Itu onta ikatnya eagle. Kalau kakinya begini dimasukin eagle, nggak bisa jalan. Itu bahasa kita mengunci, mengikat akan ontanya. Yakhdumu fi mihnati ahlihi. Nabi berkhidmat dalam tugas rumah tangga keluarganya. Mihnah ini kerjaan istrinya. Nabi suka bantuin kerjaan istrinya. Wa yujibu da'watal hurri wal abdi. Nabi memperkenankan undangan orang merdeka dan undangan budak. Yang undang Nabi budak belian datang. Yang undang Nabi orang merdeka datang. Lalu memperkenankan undangan walaupun dia ini budak belian. Wa ya'udul marda. Nabi selalu menengoki orang sakit. Kalau orang sakit Nabi tengokin. Hatta riwayat akhlak Nabi luar biasa.
ada seorang wanita Yahudi yang kerjaannya tukang ngeludahin Nabi. Kalau Nabi lewat dia ludahin. Itu yang tadi nggak marah, Nabi jalan aja. Suatu hari dia lewat kok nggak ada yang ngeludahin. Ini kemana Yahudi yang tukang ngeludahin? Ada cerita sakit ya Rasulullah. Itu yang ngeludahin sakit, Nabi tengokin. Nengokin si tukang ngeludahin Nabi sakit, tengokin. Begitu Nabi tengokin, nangis itu perempuan Yahudi. Engkau saya ludahin, saya celak, katain, saya sakit tengokin. Masuk Islam langsung. Nah, kita mau nggak gitu kira-kira? Tukang celak, tukang ngeludahin sakit, tengokin apa sumpahin gitu. Nabi enggak, tengokin. Sehingga perempuan Yahudi yang tukang ludahin Nabi, begitu Nabi tengokin nangis. Ya Rasulullah, engkau ini luar biasa akhlakmu. Saya sakit padahal saya tukang ludahin kamu. Terus masuk Islamnya. Ini akhlak yang membawa Nabi berhasil dakwahnya. Ya. Wa kana yang wala yamassu yada mra'atin. Nabi enggak pernah menyentuh yaduhu tangannya akan wanita. Jadi enggak pernah tangannya menyentuh wanita. La yamliku, yang bukan milik dia, bukan budaknya. Jadi tangan wanita yang asing belum pernah Nabi sentuh. Jadi la yamliku riquha, la yamliku riqaha. Nabi gak pernah menyentuh wanita yang tidak dia miliki kebudakannya, artinya bukan budaknya, gak pernah. Wa ismata nikaiha, dan yang dalam perlindungan pernikahannya, istri. Nabi gak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan budaknya dan bukan istrinya, gak pernah. Ya, takunu dzata mahramin, au adalah yang punya mahram. Nggak pernah Nabi menyentuh melainkan tangan budak beliannya, tangan istrinya, tangan mahramnya. Mahram itu saudara, bibi, nggak apa-apa. Kalau yang bukan mahram nggak pernah Nabi. Nah, wa kana asyadduhum hayaan, adalah Nabi yang paling sangat punya sifat malu. Makanya Nabi lebih pemalu dari seorang gadis. Jadi kalau bikin perbuatan yang kurang baik, Nabi malu. Ini kalau sekarang pejabat aja nggak punya malu semua, nggak punya malu. Udah nggak bener masih ngaku bener. Itu pejabat. Makanya Jokowi sekarang nggak ada yang puji, karena orang udah tahu semua. Sampai banci-banci di Facebook apa? Nyela. Nggak ada yang puji dia. Saya lihat nih banci kok ngikut nyela juga di Facebook. Berarti udah keliwat jelek banget. Udah keliwat jelek banget. Sampai banci nyela. Sudah ada orang normal banci, wadam, nyela. Nah ini yang dikatakan udah jelek banget. Nabi Masya Allah, semua orang puji, Allah aja puji. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu karena sikap Nabi itu lunak sikapnya. Alyanuhum ariqatan, dan paling lunak sikapnya. Salawatullah, salawat Allah wa salamuhu, dan salamnya alaihi, atas Nabi, wa ala alihi wa sahbihi, dan keluarganya dan sahabatnya. Itu kalau kita ulang-ulang baca, kita amalkan, insya Allah kita ikut akhlak Nabi kita Muhammad. Ya, sering-sering dibaca. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Walamma nazala alaihi qaulu ta'ala
Baik, jemaah sudah kita salih